Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 mata kuliah Medcon 2 akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan instalasi Haidan. Untuk nama kelompoknya ada Dwiki Ramadan, Ferdian Febrianto, dan saya sendiri Fikri Hibatullah. Lanjut. Untuk materi yang kita bahas, pertama-tama ada pengertian. Selanjutnya ada syarat pemasangan dari Haidan itu. Untuk mengetahui hal dan syarat yang harus diperhatikan dalam metode pemasangan instalasi Haidan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan pemasangan Haidan dan kelebihan pemasangan Haidan, khususnya pada bangunan gedung. Nah, Haidan, apa itu Haidan? Jadi Haidan adalah sistem perlengkapan pemadam kebakaran yang berupa pompa yang berisi air untuk keamanan dan pencegahan terjadinya kebakaran. Nah, instalasi Haidan sendiri biasanya kita temui pada bangunan gedung berupa rumah sakit, mal, pabrik, perkantoran maupun hotel. Ini adalah contoh dari gambar instalasi Haidan. Lanjut. Nah, apa sih hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan Haidan itu? Yang pertama, pada bangunan gedung, khususnya yang memiliki 8 lantai atau lebih, itu harus diwajibkan menggunakan sistem instalasi fire hydrant untuk mencegah terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh api yang merambat pada bangunan gedung. Dan itu mengantisipasi kebakaran gedung yang merambat di sebelahnya. Setelah itu, penentuan hydrant pump akan menyedot air dari tandon reservoir dan mengalir ke jaringan pipa. Dalam instalasi fire hydrant harus memperhatikan jumlah output dari hydrant pilar atau hydrant box. Selanjutnya, hydrant pilar dan hydrant box diletakkan pada area yang mudah terlihat, mudah dijangkau tanpa ada halangan apapun, sehingga sewaktu-waktu kalau terjadinya kebakaran, kita akan dengan mudah mengakses tempat tersebut untuk mengantisipasi kebakaran itu sendiri. Nah, selanjutnya jarak yang bagus dalam pemasangan hydrant pilar yakni 35 sampai 38 karena panjang fire hose atau selang pemadam kebakaran umumnya bisa mencapai 30 meter. Dan semprotan dari air bertekanan yang keluar dari nozzle biasanya mencapai jarak sampai 5 meter. Selanjutnya ada metode pelaksanaan pemasangan Haidan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdian. Ya, terima kasih, Mas Fikri. Untuk selanjutnya, metode pelaksanaan pemasangan hidran. Persiapan pekerjaan. Yang pertama, mengirim program kerja atau work plan, termasuk metode kerja, schedule, peralatan, personil kerja, dan gambar kerja yang akan digunakan untuk memperoleh persetujuan dari konsultan sebelum pekerjaan. Yang kedua, mengajukan permohonan penggunaan bahan material kepada direksi. Dan yang terakhir, memberitahu konsultan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum tanggal dilakukannya pelaksanaan pekerjaan. Uraian pekerjaan yang pertama, sambungan pipa digunakan sambungan las atau welded joint dengan menggunakan elektroda las yang berkualitas yang baik. Kedua, pada penyambungan pipa dengan menggunakan flange perlu dilengkapi dengan ring tipe gasket untuk menjamin sambungan terhadap kebocoran. Yang ketiga, pelaksanaan waterproofing terhadap kebocoran sebelum pemasangan dan pada pelaksanaan pekerjaan penyambungan. Selanjutnya, instalasi pipa dilengkapi dengan menggantung pipa, penyangga dengan jarak tertentu dan memenuhi syarat. Untuk yang terakhir, commissioning dan testing dari peralatan yang terpasang wajib dilaksanakan untuk mengetahui bahwa pekerjaan pemasangan peralatan sudah baik dan benar. Kemudian selanjutnya ada pengujian pada sistem pemadam kebakaran. Prosedur pengujiannya yang pertama,
pipa instalasi sistem hidran siap terpasang seluruhnya. Yang kedua, siapkan alat penekan tekanan, pompa sistem mekanik atau pompa motor, dan alat ukur tekanan. Selanjutnya, hubungan pipa outlet dari instalasi pompa penekan ke pipa input instalasi bangunan. Pengujian dilaksanakan dengan cara bagian demi bagian dari panjang pipa maksimal 50 meter. Untuk yang keempat, setelah selesai hubungan antara pipa instalasi bangunan dan alat pompa penekan, keran yang berhubungan ke instalasi seluruh posisi ditutup dengan plug atau sesuai dimensi keran. Dan kelima, pipa instalasi siap dites. Pompa penekan dijalankan sampai alat ukur tekanan menunjukkan angka 10 kg per cm persegi. Untuk yang keenam, angka 10 kg per cm persegi ini harus tetap berlangsung selama 8 jam terus-menerus dan tidak ada penurunan, kecuali karena perubahan cuaca. Dan yang terakhir, pemeriksaan tekanan dibuatkan daftar. Dalam daftar itu tercantum tekanan per jam maupun keadaan temperatur pada saat tes pipa dilakukan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mas Didi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah tahap pekerjaan. Yang pertama-tama yaitu mulai, yang kedua penentuan pilar, hidran, box hidran, speaker, serta utilitas pendukung. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada proses setting panel pompa, penyambungan pipa dilakukan kontrol kualitas dari masing-masing indikator, serta diperhatikan faktor keselamatan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu finishing instalasi dan utilitas hidran dengan dibersihkan serta diberi pelapis cat dengan warna yang sudah ditentukan. Setelah semua proses penyambungan selesai dan melewati kontrol kualitas, dilakukan tes commissioning dari segi input dan outputnya. Untuk kelebihan pemasangan hidran. Ya, dari hidran yaitu mampu memadamkan api dalam skala besar. Sistem hidran yang dibangun tentunya memperhatikan luas lokasi yang diproteksi. Yang kedua yaitu penanganan kebakaran cepat setelah ada titik api yang terdeteksi. Sebuah bangunan, tim pemadam akan dapat segera mengambil tindakan untuk memadamkan api. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan yang mudah. Peralatan hidran umum memiliki dokumen-dokumen tentang cara penggunaan yang direkomendasikan. Ya, berikut adalah video instalasi hidran.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa mokelnya ya. Salam sehat dari Bang Fikri. Selamat dari Pak Fikri.